akan qadahu ila menghasilkan pahala. 20 Allah memanggil malaikat istri dan anak-anaknya lebih mendekatkan dunia sedang dilanda dengan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Umi Musfiratan Najiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya janji ingin menerangkan ciri-ciri haji mabrur. Minimal ada 6 ciri-ciri orang yang hajinya mabrur, diterima oleh Allah. Mabrur itu baik, diterima oleh Allah. Yang pertama, cirinya adalah ketika mereka berangkat haji sesuai dengan sunnah Allah dan Rasul, sesuai dengan kitabnya Allah Al-Quran, sunnahnya Rasul Al-Hadis. Memang ada yang gak sesuai. Kalau di lapangan kita lihat banyak yang tidak sesuai. Contohnya yang tidak sesuai ketika tawaf, ya. Tawaf itu yang boleh dicium, diraba atau kasih isyarah itu kan Hajar Aswad. Ternyata mereka tidak hanya Hajar Aswad yang dicium, bahkan itu loh, Makam Ibrahim dicium-cium, ditangisi. Ini tidak boleh. Secara sepintas kita sudah lihat ini pasti hajinya tidak mabrur karena tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Atau di Masjid Nabawi, di Raudhah, itu kan tempat berdoa pada Allah, salah satu tempat mustajab, ya. Tapi bukan berdoa, malah menangisi makamnya Nabi. Secara sepintas kita juga sudah tahu bahwa ini pasti hajinya tidak mabrur, tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Makanya pemerintah selalu mengadakan manasik haji agar tidak ikut terseret orang-orang yang tidak benar. Karena di situ jutaan orang dari berbagai negara, dari berbagai lapisan. Hati-hati, ini yang pertama. Apalagi cirinya yang tidak mabrur, banyak sekali. Ya, kemudian waktu masih sumur Zam-Zam ada di antara makam Ibrahim itu, mereka yang haji itu malah sholatnya di dalam sumur Zam-Zam, area sumur Zam-Zam. Ini kan gak bener ya. Padahal area Masjidil Haram begitu luas, kok sholatnya di sumur Zam-Zam. Itu ciri-ciri yang pertama, ya. Harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Yang kedua, di dalam melaksanakan ibadah haji tidak ada pelanggaran dan dosa, ya. Karena rentan ada pelanggaran, ya, kita benar-benar harus membawa hati dengan sabar yang seluas samudra. Karena tidak jarang lagi jalan kakinya diinjak, lagi duduk kepalanya dilangkai, ya Pak ya. Kemudian tempat duduk mau sholat tahu-tahu digeser oleh orang. Nah ini kalau tidak sabar, marah-marah, wow, sudah membuat hajinya terkoyak sedikit, tidak bulat. Nah, hati-hati ya teman-teman sekalian. Yang ketiga, itu selama haji atau sepulang haji itu lebih dermawan, lebih senang membantu orang, lebih apa lagi ya, lebih banyak perhatiannya kepada orang di sekitarnya. Oke, lebih baik lagi, banyak menolong, banyak dermawan, banyak berbuat baik, ya, tidak hanya egonya sendiri, ya.
Karena di sana itu banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang apalagi yang tua-tua itu sangat-sangat membutuhkan mereka-mereka yang lebih muda. Apalagi hampir 30%, 40% ya, jamaah Indonesia itu tua-tua, sepuh-sepuh, kasihan melihatnya. Nah itu kalau jamaah haji yang lain tidak senang membantu, lebih kasihan lagi, apalagi kalau mereka nyasar. Maka ciri yang ketiga bagi haji yang mabrur, selama haji dan sepulangnya haji itu senang membantu, lebih dermawan. Sorry. Yang keempat, ya, orang-orang yang ciri-ciri haji mabrur itu lebih hati-hati lagi dalam urusan dunia. Halal dan haramnya, hak dan yang batal dihitung agar tidak menodai haji. Tidak ngoyo lagi tentang dunia. Nah, tidak ngoyo lagi mencari dunia. Pikirannya sekarang bagaimana lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah untuk menjaga haji mabrurnya. Itu ciri yang keempat. Yang kelima, ciri yang kelima itu ibadahnya itu lebih meningkat lagi. Kemudian yang keenam itu tidak lagi menomorsatukan dunia. Orang-orang ciri-ciri haji mabrur itu seperti itu, ya. Ibadahnya lebih meningkat, ya. Kemudian sayangnya pada sesama lebih meningkat, lebih mutawarik lagi dalam kehidupan dunia. Itu ciri-cirinya haji mabrur. Karena ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pulang dari haji lebih galak, ya. Kalau tidak dipanggil Bu Haji, Pak Haji marah, kan tidak boleh seperti itu. Sayang hajinya, sayang kerudungnya, sayang topi hajinya, ya Pak ya. Jadi benar-benar harus dijaga selama haji, sepulang haji, ila yaumil ajal, sampai ajal kita masing-masing. Kita jaga ya, karena tidak semua orang diizinkan oleh Allah berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan haji. Hanya orang-orang yang dapat panggilan dari Allah. Walaupun panggilannya, pengumumannya sudah ada sejak dulu, tapi tidak semua orang dikodar. Kayak Bapak Ibu sekalian yang sudah dikodar menjadi Bapak Ibu haji, kita jaga yuk kemabruran haji kita masing-masing. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan semuanya menjadi haji yang mabrur. Ketemu lagi dengan saya di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.